Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dan serta kami taati kepada Ibu dosen pengampu matkul sosiologi dan antropologi, kemudian tak lupa juga kepada seluruh teman-teman kelas PIA yang berbahagia. Saya di sini mewakili dari kelompok 6 akan melakukan presentasi pada pertemuan hari ini. Adapun judul dari makalah kami yaitu Kultur dan Mutu Pendidikan, yang disusun oleh Ahmad Riki Zakaria, Aminatus Solihah, Andi Yusuf Batiar, Anissa Ilma Rahmawati, dan Anissa Ahi Fitra. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dan yang pertama yaitu pengertian kultur sekolah. Kata kultur datang dari bahasa Latin atau coler, yang memiliki arti pemanfaatan tanah dan tumbuh-tumbuhan. Kultur sekolah merupakan kreasi bersama yang dapat dipelajari dan teruji, memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian kultur sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan dari saudara Riki. Yang B yaitu berbagai perspektif kultur sekolah. Yang pertama ada kultur sekolah efikasi. Kultur sekolah efikasi menunjukkan bahwa suatu sekolah, para guru dan siswa memegang teguh resepsi bersama bahwa para guru memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara baik sehingga bisa memberikan kesempatan para siswa berprestasi secara maksimal. Yang kedua yaitu kultur sekolah terus perspektif kultur sekolah terus, yakni kultur sekolah di mana para pemangku sekolah meyakini bahwa guru dan staf administrasi sekolah senantiasa menekankan saling percaya dan memiliki keyakinan bahwa para guru dan staf administrasi adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu kultur sekolah optimis pencapaian prestasi. Perkembangan kultur sekolah efikasi dan kultur sekolah terus akan melahirkan kultur sekolah optimis akan prestasi, merupakan suatu keyakinan bahwa warga sekolah mampu meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Yang keempat yaitu kultur sekolah siswa. Kultur sekolah kontrol ini akan mengembangkan kultur autokritik, bagaimana dengan kendali kekuasaan dan kontrol yang ada pada guru untuk mengendalikan siswa. Yang kelima yaitu kultur sekolah humanis, ditunjukkan dengan kehidupan sekolah dalam belajar berdasarkan pada kebersamaan dalam memunculkan prestasi. Pembelajaran senantiasa tertumpu pada kebersamaan sehingga model-model pembelajaran kooperatif, problem based learning and teaching mendapatkan tempat di sekolah. Penekanan agar siswa mampu mengontrol dan mendisiplinkan diri memperoleh tempat sebagai pengganti kontrol siswa oleh sekolah. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Andi Yusuf. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membangun dan mengembangkan kultur sekolah. Yang pertama adalah kepemimpinan sekolah yang efektif dan demokratis. Untuk dapat membangun kultur sekolah yang efektif, kepala sekolah harus benar-benar memahami kultur sekolah yang ada. Kepala sekolah perlu mendapatkan informasi yang benar tentang keberadaan dan karakteristik sekolah, serta mengkaji dengan seksama, termasuk perjalanan berkembang sekolah tersebut, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan berhasil serta apa saja yang belum berhasil. Kepala sekolah selanjutnya melanjutkan hal-hal yang berhasil dicapai sekolahan dan menghargai warga sekolah akan kerjasama sehingga tercapainya hasil tersebut.
Yang kedua, arah dan rencana perkembangan kultur sekolah didiskusikan bersama. Dalam membangun kultur sekolah, seharusnya ada arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas dan tahapan-tahapan pencapaiannya. Salah satu arah penting dalam pengembangan kultur sekolah adalah menempatkan bagaimana dan sejauh mana aspek kebersamaan. Yang ketiga, kemampuan guru senantiasa terus ditingkatkan. Iklim akademik sekolah yang kondusif dan berteros kerja tinggi merupakan dasar penentu kualitas sekolah dapat terus ditingkatkan. Kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di ruang kelas maupun di luar kelas. Sejalan dengan perubahan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, para guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Guru harus terus-menerus diperbaharui sesuai tuntunan zaman. Dan yang terakhir adalah motivasi dan memfasilitasi siswa untuk berprestasi. Kualitas sekolah ditunjukkan dari tingkat prestasi yang dicapai para siswa sekolah tersebut. Sekolah yang memiliki siswa yang berprestasi selalu menjadi idaman orang tua dan calon siswa untuk mendapatkan pendidikan di sana. Untuk dapat meraih tingkat prestasi yang tinggi dalam berbagai bidang, maka sekolah harus memiliki program dan kegiatan yang jelas dan fokus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Program pemberian motivasi dan tambahan pembelajaran dapat dicapai terlihat hasilnya. Mungkin itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran contoh kultur sekolah positif dan negatif. Yang pertama yaitu artefak terkait kultur positif. Artefak terkait kultur positif yang pertama ada ambisi untuk meraih prestasi, pemberian penghargaan pada yang berprestasi. Yang kedua yaitu hidup semangat menegakkan sportivitas, jujur mengakui keunggulan pihak lain. Yang ketiga yaitu saling menghargai perbedaan. Yang ketiga ada trust atau saling percaya. Tentang artefak terkait kultur negatif akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang artefak terkait kultur negatif. Yang A, banyak jam kosong dan absen dari tugas, terlalu pesimis terhadap pelanggaran nilai-nilai moral. Yang C, adanya friksi yang mengarah pada pepecahan, terbentuknya kelompok saling menjatuhkan, penekanan pada nilai pelajaran bukan pada kemampuan. Budaya yang ada di suatu sekolah sangat berpengaruh kepada hasil belajar yang dilakukan oleh siswa-siswinya. Jika budaya di suatu sekolah baik, maka tentunya akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat dan unggul dibandingkan dengan sekolah yang unggul. Di antaranya, memiliki visi dan misi yang jelas. Ciri khas dari sekolah-sekolah yang unggul diantaranya memiliki komitmen yang tinggi untuk unggul, jiwa kepemimpinan yang andal, kesempatan untuk belajar dan pengaturan waktu yang jelas. Lingkungan sekolah yang aman, terjalin hubungan yang baik antara rumah dan sekolah, serta monitoring terhadap kemajuan siswa-siswi dilakukan secara berkala. Kultur sekolah yang positif, berbagai prestasi dan keunggulan sekolah dapat dicapai secara bersama-sama oleh warga sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.